Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ulfatin Abadia, Prodi Psikologi Universitas Sunan Gresik. Di sini saya akan membahas tentang kognisi sosial. Jadi, kognisi sosial adalah proses mental yang digunakan individu untuk memahami, menyimpan, dan memproses informasi tentang lingkungan sosial. Menurut Bandura, teori kognitif sosial menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan. Dalam kognisi sosial juga ada skema, heuristik, bias kognitif, juga atribusi yang akan saya jelaskan juga. Mari kita bahas aspek-aspek dalam kognisi sosial. Yang pertama ada skema. Skema adalah struktur mental yang berfungsi untuk mengorganisasi informasi sosial yang diterima oleh individu. Skema ini didapatkan melalui pengalaman kita sendiri. Skema juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, self skema, dan yang kedua, person skema, dan yang ketiga, skema peran, dan yang keempat, skema kejadian. Self skema adalah skema yang menggambarkan karakteristik individu tentang dirinya sendiri, seperti seorang anak yang merasa dirinya anak yang rajin sehingga ia selalu belajar. Dan yang kedua, person skema. Skema yang membuat informasi tentang karakteristik orang lain, seperti sifat, kepribadian, atau perilaku yang khas. Seperti contoh, kita menganggap teman yang pendiam itu pemalu, sehingga kita jarang mengajaknya mengobrol. Itu yang dinamakan person skema. Yang ketiga yaitu skema peran. Skema peran yaitu konsep tentang norma dan perilaku yang diharapkan individu dalam peran sosial tertentu. Dan yang keempat, skema kejadian, yaitu pengetahuan tentang urutan peristiwa sosial. Seperti contoh, ketika kita pergi ke restoran, kita akan duduk, melihat menu, lalu memesan makanan, makan, setelah itu bayar. Yang kedua, pada aspek-aspek kognisi sosial yaitu heuristik. Heuristik adalah jalan pintas mental yang digunakan individu untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam situasi sosial. Gampangnya gini, heuristik adalah memutuskan sesuatu dengan pikiran yang cepat. Jenis-jenis heuristik. Yang pertama, representasi. Representasi yaitu penilaian berdasarkan kemiripan antara individu dengan kelompok tertentu. Seperti contoh, kita melihat seseorang berpakaian yang formal, kita langsung berpikir, oh pasti dia pengacara. Yang kedua yaitu ketersediaan informasi. Ketersediaan informasi adalah keputusan yang didasarkan pada seberapa mudah informasi tertentu muncul pada pikiran kita. Seperti contoh, setelah kita melihat kecelakaan motor, kita akan takut naik motor. Dan yang ketiga yaitu priming. Priming adalah pengaruh dari apa yang kita lihat atau alami sebelumnya yang membuat cara berpikir kita berubah. Contoh, setelah membaca artikel tentang empati, kita jadi lebih peka terhadap tindakan baik orang lain. Yang ketiga, dalam kognisi sosial ada bias kognitif. Bias kognitif adalah kesalahan sistematis dalam memproses informasi sosial yang dapat memengaruhi pemahaman dan penilaian individu. Yang keempat yaitu atribusi. Atribusi adalah proses bagaimana kita menafsirkan penyebab perilaku, baik perilaku dari diri sendiri maupun orang lain. Singkatnya gini, menebak alasan di balik suatu tindakan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bias dalam atribusi. Yang pertama ada fundamental attribution error, yaitu kecenderungan menilai perilaku orang lain karena sifat pribadinya dan mengabaikan faktor situasi. Seperti contoh, seseorang melihat temannya terlambat, dia langsung berpikir, oh dia orangnya tidak disiplin. Padahal bisa jadi kan
karena macet atau sebagainya. Yang kedua ada bias negatif. Bias negatif adalah kecenderungan kita yang lebih fokus pada hal negatif. Seperti contoh, ada suatu teman melakukan satu kesalahan saja. Dia langsung berpikir, oh dia orangnya ceroboh ya. Yang ketiga yaitu self-serving bias. Apa itu? Kecenderungan mengaitkan keberhasilan dengan diri sendiri, tapi kegagalan disalahkan pada faktor luar. Seperti contoh, kalau misalnya nilainya bagus, berarti aku pintar. Kalau jelek itu karena soalnya susah banget.